Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu masalah yang paling sering bikin pusing para petani padi, yaitu daun padi yang tiba-tiba menguning. Kenapa ya bisa begitu? Padahal rasanya perawatan sudah maksimal. Nah, jangan khawatir. Di video kali ini kita akan kupas tuntas semua penyebabnya, dari yang paling umum sampai yang sering terlewatkan, lengkap dengan solusinya. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena informasi ini bisa jadi penyelamat panen Anda. Daun padi yang menguning itu bukan cuma satu masalah, tapi bisa jadi gejala dari berbagai persoalan. Anggap saja ini seperti alarm dari tanaman padi kita. Kalau kita bisa tahu penyebabnya sejak awal, penanganannya pasti lebih cepat dan tepat. Umumnya ada dua kategori besar penyebab daun padi menguning. Pertama, karena kekurangan unsur hara atau nutrisi. Dan kedua, karena serangan hama dan penyakit. Yuk kita bahas satu per satu. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu kekurangan unsur hara. Ini penyebab paling umum. Tanaman sama seperti kita butuh makan. Makanan utama padi adalah unsur hara makro dan mikro. Kalau salah satunya kurang, pasti akan ada gejala. Dan yang paling sering terlihat ya di daunnya. Pertama, kekurangan nitrogen atau unsur N. Ini adalah biang keladi nomor 1. Ciri-cirinya gampang dikenali. Penguningan dimulai dari ujung daun yang lebih tua, lalu menjalar ke seluruh permukaan daun hingga pangkal. Warna kuningnya itu merata, pucat, dan akhirnya daun bisa mengering. Pertumbuhan tanaman juga jadi kerdil dan jumlah anakan berkurang drastis. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi dosis pemupukan urea atau Za Anda kurang, atau mungkin unsur N tercuci oleh air hujan yang berlebihan, terutama di musim penghujan. Solusinya tentu saja dengan memberikan pupuk yang mengandung nitrogen, seperti urea. Sesegera mungkin, lakukan pemupukan susulan sesuai dengan dosis anjuran. Tapi ingat, jangan berlebihan ya, karena kelebihan nitrogen juga tidak baik, bisa bikin tanaman rentan penyakit. Selanjutnya, kekurangan fosfor atau panjang. Kalau daun padi Anda warnanya hijau tua kusam, agak keunguan, lalu ujungnya menguning dan mengering, bisa jadi ini penyebabnya. Gejala ini sering muncul pada tanaman muda. Pertumbuhannya juga jadi kerdil, akarnya sedikit, dan pembentukan anakan sangat lambat. Ini biasanya terjadi di lahan-lahan yang masam. Solusinya, berikan pupuk yang mengandung fosfor tinggi seperti SP36 atau TSP saat pemupukan dasar. Jika pH tanah terlalu rendah, pertimbangkan juga untuk memberikan kapur pertanian atau dolomit sebelum tanam untuk menetralkan tanah. Lalu ada kekurangan kalium atau K. Gejalanya agak unik, bintik-bintik kuning kecoklatan muncul di ujung daun-daun yang lebih tua, mirip seperti karat. Kuningnya ini kemudian menyebar di sepanjang tepi daun, tanaman jadi kelihatan lemas, terkulai, dan batangnya lemah, sehingga gampang rebah. Kekurangan kalium juga membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan penyakit, bla, dan bercak daun. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan pupuk KKL atau pupuk NPK dengan kandungan K yang seimbang. Pemberian pupuk kalium sangat penting, terutama saat fase pengisian bulir padi untuk hasil panen yang maksimal. Jangan lupakan juga unsur hara sulfur atau belerang. Gejalanya seringkali mirip dengan kekurangan nitrogen, yaitu daun muda berwarna kuning pucat. Bedanya, kalau kekurangan nitrogen dimulai dari daun tua,
Kekurangan sulfur justru menyerang daun muda terlebih dahulu. Seluruh daun muda akan menguning secara merata. Ini sering terjadi pada lahan sawah yang terus-menerus tergenang. Solusinya, gunakan pupuk yang mengandung sulfur seperti pupuk ZA. Pengeringan lahan secara berkala juga bisa membantu melepaskan sulfur yang terikat di dalam tanah. Selain unsur hara makro tadi, unsur mikro seperti seng atau zinc juga penting. Kekurangan seng menyebabkan munculnya garis-garis kuning pucat di antara tulang daun, terutama pada daun muda. Pertumbuhan tanaman melambat drastis. Ini sering terjadi di lahan dengan PHT atau lahan yang terlalu banyak diberi pupuk fosfor. Untuk mengatasinya, Anda bisa menyemprotkan pupuk daun yang mengandung zinc sulfat. Nah, itu tadi beberapa penyebab dari sisi nutrisi. Sekarang kita pindah ke kategori kedua, yaitu serangan hama dan penyakit. Ini juga tidak kalah penting untuk diwaspadai. Hama pertama yang paling sering menyebabkan daun menguning adalah woreng, batang coklat, atau WBC. Ini musuh bebuyutan petani padi. Woreng ini mengisap cairan dari batang padi. Awalnya, daun akan menguning dari ujung, mirip gejala kekurangan nutrisi. Tapi jika Anda periksa bagian pangkal batang, Anda akan menemukan ribuan wereng di sana. Jika tidak segera ditangani, seluruh rumpun padi akan mengering dengan cepat, seolah-olah terbakar. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Hopper burn. Pengendaliannya harus cepat. Gunakan insektisida sistemik yang tepat sesuai dosis dan lakukan penyemprotan yang benar. Arahkan ke pangkal batang tempat wereng berkumpul. Rotasi bahan aktif insektisida juga penting untuk mencegah wereng menjadi kebal. Selanjutnya, ada penyakit tungro. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh woreng hijau. Gejalanya khas sekali. Daun padi muda berubah warna menjadi kuning hingga oranye, dimulai dari ujung daun. Tanaman menjadi kerdil parah dan jumlah anakan sangat sedikit. Berbeda dengan kekurangan nutrisi, penguningan akibat tungro tidak seragam. Dalam satu hamparan, ada yang parah, ada yang ringan, ada yang normal, jadi kelihatannya belang-belang. Sayangnya, belum ada obat untuk virus ini. Pencegahan adalah kunci. Kendalikan vektornya, yaitu woreng hijau dengan insektisida. Selain itu, tanamlah varietas padi yang tahan terhadap tungro dan lakukan penanaman serentak untuk memutus siklus hidup woreng hijau. Ada lagi penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Ada dua tipe gejala. Type pertoma, kresek menyerang tanaman muda, menyebabkan seluruh daun layu, menggulung, dan berubah jadi abu-abu kehijauan, lalu mati. Tipe kedua, hawar, menyerang saat tanaman dewasa. Gejalanya berupa bercak basah di tepi daun, yang kemudian membesar, menguning, dan membentuk gelombang. Di pagi hari, sering terlihat embun bakteri berwarna kuning di permukaan daun. Penyakit ini menyebar cepat saat cuaca lembab dan hujan. Untuk mengatasinya, gunakan bakterisida yang tepat. Atur jarak tanam agar tidak terlalu rapat untuk sirkulasi udara yang baik, dan jangan berlebihan menggunakan pupuk nitrogen. Menggunakan varietas yang tahan juga sangat dianjurkan. Penyakit lain yang mirip adalah blah, disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Penyakit ini bisa menyerang daun, leher malai, dan gabah. Pada daun, gejalanya berupa bercak berbentuk belah ketupat dengan bagian tengah berwarna abu-abu dan pinggirnya coklat. Jika serangan parah, seluruh daun bisa menguning dan mati. Serangan pada leher malai atau yang disebut patah leher adalah yang paling merugikan karena membuat pengisian gabah terhenti. Pengendaliannya bisa dengan fungisida sistemik. Lagi-lagi, hindari pemupukan nitrogen yang berlebihan karena akan membuat tanaman lebih rentan. Terakhir, ada faktor lingkungan yang kadang terlupakan. Misalnya keracunan besi. Ini sering terjadi di lahan sawah bukaan baru atau lahan rawa dengan pH rendah.
Gejalanya muncul bintik-bintik coklat kecil pada daun tua yang kemudian menyatu dan membuat daun menjadi kuning kemerahan hingga coklat. Solusinya cukup rumit, melibatkan perbaikan drainase, pengapuran, dan penggunaan varietas yang toleran. Jadi sobat petani, kalau melihat daun padi menguning, jangan langsung panik dan asal semprot. Coba amati dulu gejalanya dengan teliti. Perhatikan, apakah yang menguning daun tua atau daun muda? Apakah kuningnya merata, berbintik, atau bergaris? Apakah ada tanda-tanda hama di batang atau tanda penyakit lain? Dengan diagnosis yang tepat, penanganan yang Anda lakukan pasti akan lebih efektif dan efisien. Sebagai ringkasan, langkah pertama adalah identifikasi gejala. Kedua, tentukan kemungkinan penyebabnya, apakah itu nutrisi, hama, atau penyakit. Ketiga, ambil tindakan yang sesuai. Jika karena nutrisi, berikan pupuk yang dibutuhkan. Jika karena hama atau penyakit, gunakan pestisida yang tepat sasaran. Dan yang terpenting, selalu utamakan pencegahan. Gunakan benih unggul bersertifikat, olah tanah dengan baik, lakukan pemupukan berimbang, dan jaga kebersihan lingkungan sawah. Semoga informasi yang panjang lebar ini bermanfaat ya. Ingat, tanaman padi yang sehat adalah kunci menuju panen yang melimpah. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan mencoba. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman lain seputar daun padi menguning, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman petani lainnya, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif seputar pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani, sukses!